Selamat pagi Pak Dokter. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Monggo. Baik, perkenalkan, nama saya Bibi Muhammad Haristuta, dokter yang menjaga pada klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Mas siapa ini? Andi. Oh iya, Mas Andi. Nama panjangnya Mas? Andi Suryana. Mas Andi Suryana. Umur berapa Mas? Umur 25 tahun. Ya, 25 tahun. Kemudian saat ini pekerjaannya? Saya sebagai karyawan. Ya, karyawan ya. Baik Mas Andi, sebelumnya ada keluhan yang bisa saya bantu ya? Ya, ada. Ini saya merasa kesakitan di bagian perut bawah kanan ini mulai ya. kemarin malam. Perut bawah kanan itu ya? Ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Mulai kemarin malam ya Mas? Ya. Kemudian rasanya juga kadang ada, kadang tidak ada gitu ya, hilang timbul seperti itu ya. Ya. Oke. Untuk keluhan penyerta ada Mas, seperti diare gitu? Nggak ada. Emah tidak ada ya? Ya. Tidak ada. Kemudian untuk riwayat penyakit sebelumnya apa? Saya kemarin sempat 3 hari yang lalu saya kena demam. 3 hari demam ya? Ya. Kemudian dari riwayat orang tua apa? Dari orang tua ada yang mengalami keluhan seperti Mas? Oh, enggak. Tidak ada ya? Nggak ada. Seperti itu, tidak ada demam, tidak ada emah. Nah, baik. Untuk mendiagnosis tingkat kesehatan dari Mas ini, untuk mengecek dari itu yang keluhan di perut bawah kanan itu akan dilakukan pemeriksaan fisik Mas. Ya. Pemeriksaan fisik itu diantaranya nanti ada inspeksi, itu nanti akan saya lihat dalam posisi Mas nanti berbaring. Saya lihat dari permukaan dadanya normal atau tidak, ada inflamasi tidak, atau ada benjolan atau tidak dari organ. Kemudian dilanjutkan dengan auskultasi, itu nanti saya menggunakan stetoskop mendengarkan dari desiran-desiran suara peristaltik yang ada di rongga perut Mas, abdomen Mas. Kemudian ada perkusi, nanti akan saya lakukan ketukan pada bagian-bagian abdomen Mas. Nanti itu juga untuk menentukan dari kondisi abdomen Mas dan kesehatan Mas. Dan yang terakhir itu ada palpasi. Nanti saya akan lakukan penekanan-penekanan. Itu utamanya umumnya untuk pengecekan dari nyeri-nyeri yang ada di organ Mas dan di kuadran-kuadran abdomen perut Mas. Seperti itu. Sebelumnya apa Mas bersedia untuk dilakukan pemeriksaan fisik itu? Boleh. Oke. Baik. Untuk pemeriksaan itu semua akan dilakukan di ruangan selanjutnya, di mana Mas nanti bisa berbaring di situ. Baik, sekarang bisa ke tempat selanjutnya. Pemeriksaan pertama itu pemeriksaan inspeksi. Mas, saya bisa berbaring di sini. Berbaring dulu, posisi rileks, tangannya di kiri kanan dari badan, ya seperti itu. Sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, saya akan mencuci tangan dulu menggunakan hand sanitizer. Bentar. Baik Mas, untuk pemeriksaan inspeksi ini permisi, bajunya bisa diangkat Mas sampai dengan itu kira-kira tulang rusuk ini. Permisi, ini bisa diturunkan sedikit sampai dengan sias iliaka, tulang panggul. Nah, baik. Di pemeriksaan kali ini Mas bisa bernapas dengan normal aja. Saya lakukan pengecekan di rongga perut Mas, permisi. Baik, posisi rileks, napas biasa. Saya cek mulai sekarang. Sini saya masukkan ke rekam medis semua Mas yang saya lihat. Baik, untuk tinggi perut dan dada ini sudah normal. Kemudian kelainan di kulit tidak ada, bekas operasi tidak ada, inflamasi tidak ada pada kulit. Kemudian dari pembesaran vena juga tidak ada. Saya lihat di sini bagian umbilikal juga sudah cukup, tidak ada inflamasi, tidak ada hernia. Kemudian untuk bentuk perut tidak ada pembesaran organ. Kemudian dari inguinal ke femoral sudah cukup simetris, sudah baik. Kemudian untuk pulsasi aorta baik, sudah cukup baik, sudah normal semua.
Saya catat dulu. Untuk keseluruhan dari pemeriksaan infeksi pertama ini sudah cukup mas, sudah baik dari posisi abdomennya. Dan pemeriksaan kedua itu auskultasi. Saya akan mendengarkan dari desiran dan peristaltik dari usus mas menggunakan alat stetoskop mas. Misi saya ambil dulu. Pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop ini akan saya lakukan di 4 kuadran dari perut emas, abdomen emas, kemudian dengan aorta abdominalis sekitar sini ya mas ya. Bisa saya mulai dan hasilnya nanti akan saya catat juga. Saya angkat dulu. Oke, pertama saya mulai di kuadran ischias iliaca ini. Baik, auskultasi sudah selesai. Di sini dari pemeriksaan auskultasi saya dapat itu untuk desiran dari abdomen emas sudah tidak ada, itu sudah normal. Kemudian untuk isi usus juga normal, tidak frekuensinya juga normal. Kemudian untuk detak dari pulsasi dari aorta abdominalis juga cukup baik. Kemudian pemeriksaan selanjutnya perkusi. Di sini akan saya lakukan ketukan secara manual dengan tangan. Dari situ nanti dari suaranya akan saya identifikasi apa ada massa, apa ada pembesaran organ seperti itu. Untuk perkusi ini mas juga rileks saja, napas rileks. Akan saya cek pertama itu perkusi pada hepar mas untuk menentukan posisi, kemudian ukuran dari hepar mas. Untuk alat untuk yang membantu saya, sini ada meteran medis, akan saya siapkan. Baik, untuk ini permisi bisa diangkat. Oke, pertama saya lakukan cek untuk lokasi dari hepar mas ini pada linea midclavicularis dari bawah ini, dari sebelah umbilikal mas sampai dengan arcus thoracal dextra. Baik, saya mulai ya mas, permisi kalau sedikit kurang nyaman. Baik, di sini saya sudah menemukan suara pekat. Ini saya tandai ya mas, untuk nanti saya ukur. Kemudian perkusi selanjutnya dari atas ke bawah. Isi mas. Untuk hepar lobus kanan sudah saya temukan. Permisi saya ukur. Oke. Untuk ukuran hepar mas lobus kanan itu sudah pas normal, ukurannya 8 cm. Untuk normalnya di sini untuk ukuran hepar itu 6 sampai 12. Punya mas itu 8 cm. Ini udah normal. Dan permisi saya lakukan pemeriksaan hepar untuk regio sinistra hepar kiri mas. Di sini
sini pemeriksaan pada linea media sternum. Saya mulai Mas, permisi, saya perkusi lagi. Saya ulang lagi dari atas ke arah umbilical. Baik, saya sudah menemukan suara redup. Sini sudah saya tandai pada suara yang mulai redup. Izin cek lagi. Baik. Hasil dari HEPAR untuk lobus kiri, di sini saya menemukan itu 6 cm, yang artinya juga sudah normal Mas. Untuk keseluruhan bentuk dari HEPAR Mas dan ukurannya itu sudah normal, sudah baik. Kemudian perkusi selanjutnya saya lanjutkan dengan perkusi dari limpa atau spleen Mas ya. Permisi, untuk pengecekan limpa ini tidak perlu pengukuran, tapi sama menggunakan perkusi juga Mas. Permisi, di sini saya raba pada arcus aorta sinistra. Sini saya lakukan perkusi lagi. Mas bisa bernapas dengan rileks, biasa saja. Baik, di sini terdengar suara timpani. Dan Mas bisa tarik napas. Ya, lepas. Baik, saya lakukan lagi perkusi. Baik. Pemeriksaan perkusi dari limpa sudah selesai. Sini indikasinya ini sudah normal, karena tadi pada perkusi pertama, pengetukan pertama itu terdengar timpani. Kemudian setelah inspirasi dan ekspirasi, tarik nafas, lepas nafas, tetap timpani. Itu artinya normal untuk perkusi limpa. Baik, dilanjutkan dengan perkusi ginjal Mas. Di sini beda dari yang lain Mas. Di sini posisi duduk Mas ya. Ya, bisa duduk. Permisi, untuk posisinya duduk seperti ini Mas. Kakinya selonjor menghadap ke tembok ini. Iya. Untuk pemeriksaan ginjal ini posisinya tegak saja bisa Mas, tegak. Ya. Atau kakinya bisa ditekuk, silakan untuk nyaman Mas. Nah, ya. Permisi ya Mas, saya buka di sini sampai punggung. Untuk pemeriksaan perkusi ginjal ini juga sedikit beda. Ini saya lakukan pada sudut dari vertebrae dengan tulang rusuk belakang tadi Mas. Di sini saya lakukan perkusi ya Mas, permisi. Apa terasa nyeri? Ya, Nyeri Mas? enggak. Tidak nyeri? Enggak. Ya. Pemeriksaan perkusi ginjal kanan sudah. Selanjutnya untuk yang kiri, misi Mas saya ulangi lagi. Gimana, nyeri? Belum, enggak. Nyeri? Cuma sedikit Mas. Nah, nyeri? Enggak. Baik. Perkusi ginjal kiri dan kanan sudah selesai. Untuk indikasi karena tidak nyeri Mas, sini bisa dikatakan normal ya Mas. Ya. Untuk perkusi ginjal normal, kiri kanan normal. Baik Mas, untuk pemeriksaan perkusi tadi sudah kita jalani, sudah saya dapat hasilnya juga. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan palpasi, sini akan saya lakukan penekanan pada kuadran tubuh Mas dan bagian-bagian abdomen dari Mas, dari perut Mas, untuk mengindikasi adanya utamanya itu nyeri, kemudian pembesaran pada organ, dan nanti ada massa atau benjolan nanti juga akan saya catat. Untuk pemeriksaan palpasi ini kaki Mas bisa ditekuk Mas ya, ditekuk. Ya, sekiranya nanti otot perut nanti rileks, kemudian dibuka lagi Mas, permisi, sampai dengan ya
posisi Mas rileks saja, tangan kiri kanan. Untuk pemeriksaan palpasi pertama ini saya lakukan pemeriksaan pada hepar atau hati Mas. Di sini saya lakukan palpasi pada daerah yang sudah saya tandai itu. Ya. Baik, saya mulai ya. Isi tangan kiri saya ada di bawah badan Mas. Baik, bisa ditimpa saja pada sudut antara vertebrae dengan rusuk tulang belakang Mas. Kemudian tangan kanan saya di tanda yang sebelumnya mendorong ke arah bawah, kemudian yang tangan kiri saya mendorong ke arah atas. Baik Mas, bisa tarik nafas. Ya, bisa dilepas dengan mulut, pernapasan dengan mulut ya Mas. Tarik nafas lagi. Ya, lepas. Tarik nafas lagi. Ya, lepas. Baik. Itu untuk palpasi superficial Mas. Selanjutnya saya lakukan palpasi dalam ya Mas. Ini Mas, saya lakukan di hepar lagi. Mas, tarik nafas. Ya, buang. Tarik nafas lagi. Ya, lepas. Tarik nafas sekali lagi. Ya, lepas. Oke. Dan cukup. Untuk palpasi hepar sudah selesai. Palpasi hepar di sini yang saya nilai itu pertama ukuran ya Mas. Ukurannya tadi udah normal. Kemudian tadi pada saat saya lakukan palpasi dua tangan, palpasi dalam sedalam 4 sampai 5 cm, apa Mas merasakan nyeri? Ya, ada nyeri di sini. Oh, nyeri di situ Mas ya. Ya. Pada situ, oke. Kemudian untuk bentuknya itu udah normal, udah cukup. Dan untuk konsistensinya tadi yang saya rasakan udah empuk, sudah normal, cukup, sudah lunak. Kemudian itu untuk palpasi hepar. Selanjutnya untuk palpasi limpa Mas. Ini akan dilakukan dua metode. Yang pertama saya lakukan metode Schaffner. Ini saya akan menentukan permisi, menentukan garis Schaffner, yaitu dari arcus costa ini, tulang rusuk paling bawah Mas, ke umbilikal, ke udel, sampai dengan ke sias iliaka bagian kanan. Ini akan saya bagi sebanyak 8 bagian, dan dari arcus costa ke umbilikal ini 4 bagian, dan selanjutnya umbilikal ke sias iliaka dextra ini 4 bagian juga. Ini akan saya lakukan penekanan Mas dari bagian ke-8 ini sampai ke 0. Nanti akan saya rasakan. Baik, isi saya lakukan pemeriksaan. Mas bisa tarik nafas. Ya, lepas. Lanjut, tarik nafas. Lepas. Tarik nafas Mas. Ya, lepas. Tarik nafas lagi. Lepas. Tarik nafas lagi. Ya, lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas Mas. Lepas. Baik, untuk terakhir tarik nafas. Lepas. Baik. Untuk dari limpanya tidak teraba ya, udah normal. Dan apa pada saat Mas, pada saat saya lakukan penekanan, apa ada rasa nyeri? Ada sedikit dari sini. Oh, bagian sini Mas ya. Bagian kira-kira di sini? Ya. Oh ya, pada S7 sekitar ragio ke-7 Mas. Baik, saya catat dulu. Berarti ada nyeri di sini Mas ya. Baik, saya catat dulu untuk di ragio S7 pembesaran tidak ada. Itu untuk metode pertama. Metode selanjutnya metode Hackett, itu saya lakukan pemeriksaan lagi Mas, tapi beda daerah. Ini saya mulai dari costa, dari rusuk terbawah Mas sampai dengan iliaka bagian kiri.
Baik, untuk regio ini saya lakukan palpasi juga. Permisi mas, tangan kiri saya di bawah sini ya seperti tadi. Baik, bisa ditimpa saja. Ini saya dorong ke depan, kemudian tangan kanan saya di bawah tulang rusuk bawah mas. Ini akan saya lakukan penekanan. Mas bisa tarik nafas? Ya, lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas mas. Ya, lepas. Ya. Untuk palpasi dari limpa sudah cukup baik menurut saya. Pada saat saya lakukan penekanan di sini tadi, apa ada nyeri? Tidak ya? Ya, tidak. Baik, pemeriksaan palpasi limpa sudah selesai. Selanjutnya pemeriksaan ginjal mas. Pemeriksaan ginjal, permisi saya lakukan di sini. Seperti tadi posisi tiduran, kakinya tetap ditekuk ya mas. Ya, tetap tekuk terus agar perutnya ini rileks, posisi rileks. Ya, ditimpa saja gak apa-apa. Tangan kanan saya dari arbus kostal. Ini mas bisa lakukan tarik nafas. Bang. Baik. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Baik. Untuk pemeriksaan ginjal kiri ada sedikit terapa ya mas. Apa nyeri itu mas ya? Ya, yang sini. Oh ya, regius itu nyeri untuk ginjal kiri. Baik, selanjutnya pemeriksaan pada ginjal kanan, kakinya tetap ditekuk ya mas. Ya, permisi, ya bisa ditimpa. Saya lakukan sama seperti tadi, posisinya di tangan kanan saya pada tulang rusuk bawah mas. Bisa lakukan pernapasan, tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas, tarik nafas mas, lepas. Baik, saya catat yang saya rasakan. Baik mas, di sini untuk ginjal kiri mas ya mas, ada nyeri ya. Untuk ginjal kanan, apa tadi ada nyeri? Baik, untuk pembesaran dari ginjal kiri ada sedikit terasa pembesaran mas, karena pada saat saya lakukan palpasi tadi ada sedikit lentingan di situ. Jadi itu ada indikasi sedikit nyeri pada ginjal kiri, kemudian ada sedikit pembesaran juga pada ginjal kiri. Untuk kanannya normal. Baik, untuk pemeriksaan terakhir mas, palpasi dari aorta abdominalis itu di sekitar dari regio epigastrium ini. Permisi saya lakukan penekanan untuk menentukan pulsasi, kemudian rasa dari pulsasi itu teraba atau tidak, kemudian frekuensi. Di sini saya lakukan penekanan di bagian perut sini. Mas relax saja, kakinya tetap ditekuk mas, kakinya. Iya. Jadi ini saya lakukan penekanan ya untuk palpasi aorta. Relax. Ya. Ya, sudah cukup. Ya, kakinya bisa relax, bisa turun. Jadi untuk palpasi aorta abdominalis, pulsasinya terasa apa ya, udah normal. Dan untuk frekuensinya juga udah normal. Baik mas, pemeriksaan fisik sudah kita jalani, sudah selesai kita jalani semua, mulai dari inspeksi sampai dengan palpasi. Selanjutnya bisa kembali ke ruangan sebelumnya mas. Baik mas, setelah melakukan pemeriksaan fisik, saya cuci tangan dulu. Mas monggo kalau mau cuci tangan juga. Terima kasih. Baik, di sini saya jelaskan lagi untuk hasil dari pemeriksaan fisik mas. Di sini saya jelaskan secara cepat aja mas ya. Untuk tadi inspeksi keseluruhan itu menunjukkan normal mas ya, tidak ada inflamasi, tidak ada pembesaran dari organ, kemudian pembesaran vena tidak ada.
Untuk bentuk perut juga sudah simetris. Kemudian untuk pemeriksaan auskultasi itu juga keseluruhan sudah normal, tidak ada desiran. Kemudian untuk detaknya juga sudah cukup 24 per menit, itu sudah normal. Dan untuk pemeriksaan fisik perkusi, di sini keseluruhan juga menunjukkan normal mas ya, sudah cukup, tidak ada pembesaran pada hati. Kemudian untuk limpa juga normal, ginjal juga sudah normal, baik. Dan untuk pemeriksaan palpasi di sini kebanyakan juga normal mas, tapi di sini mas ada sedikit keluhan pada ginjal kanan mas ya. Tadi ada sedikit nyeri mas ya untuk ginjal kanan. Kemudian dari ginjal kanan tadi juga saya rasakan itu ada sedikit lentingan pada saat palpasi, itu mengindikasikan adanya pembesaran dari organ ginjal kanan mas. Nah yaitu untuk selebihnya sudah normal semua, sudah baik, sudah cukup. Kemudian di sini untuk diagnosa pertama saya itu karena ada nyeri di ginjal kanan, itu saya diagnosa bahwa ginjal kanan mas ini mengalami peradangan atau nefritis pada dekstra. Pada ginjal kanan mas itu ada peradangan seperti itu, hingga menyebabkan dari mas itu sakit pada bagian perut kanan bawah itu mas ya. Ya untuk menegakkan diagnosa pertama saya ini, mas bisa melanjutkannya ke dokter spesialis penyakit dalam. Ini nanti saya bikinkan surat rujukannya mas, biar mas nanti bisa melanjutkan ke dokter spesialis penyakit dalam. Di situ nanti akan lebih jelasnya dijelaskan. Tapi untuk diagnosa pertama saya itu peradangan pada ginjal kanan mas, seperti itu. Ya cukup, semua sudah saya jelaskan. Apa ada pertanyaan lagi? Ya baik, ini untuk surat rujukannya mas. Mas bisa melanjutkan selanjutnya pada kasir mas dengan melakukan pembayaran. Terima kasih ya, terima kasih atas kepercayaannya.